Episode 1. Jill gelisah. Mukanya memucat. Ia berjalan hilir mudik kayak setrikaan di kamarnya. Tak berselang lama, ia menghambur meraih tas besar yang tergantung di sisi dinding. Lalu memasukkan beberapa lembar pakaian ke dalamnya, serta ijazah dan laptop. Tak lupa ia menyumbat tas merah yang menggantung di bahu kanannya ke dalam tas besar itu. Segera ia menuju ke jendela dan membuka kacanya. Benar-benar menguji adrenalin saat ia menatap keluar. Lantai luar lebih rendah hingga membuat Jill harus melompat dengan hati-hati. Lompatannya berhasil meski pergelangan kakinya sempat nyeri sebentar. Ojek membawanya pergi menjauh dari rumah sederhananya. Cepat-cepat ia mematikan ponsel agar tidak seorang pun bisa menghubunginya. Setengah jam lamanya ia berputar-putar naik ojek yang melaju karena tidak tahu arah tujuan. Pikirannya kacau balau, kemana ia akan membawa nasib? Apakah benar ia akan kabur? Untuk apa ia bertahan di rumah jika akhirnya kebahagiaannya menjadi taruhan? Oke, Jill memantapkan hati melanjutkan niatnya. Kabur dari rumah. Satu-satunya alasannya kabur karena menghindari perjodohan. Ya. Seluruh keluarganya baru saja membicarakan pernikahannya. Ia belum ingin menikah, apalagi dengan pria yang baru sekali ia jumpai. Dia bergidik mengenang kejadian di restoran saat pertemuan pertamanya dengan pria yang dinobatkan sebagai calon suaminya. Hanya berdua sebelum hari pernikahan ditentukan. Saat itu, Jill meminta tempat privasi untuk bertatap muka dengan calon suaminya hingga ia diberi waktu bertemu 4 mata. Pria itu sangat jauh dari tipe yang Jill sukai. Kumisnya tebal, memiliki poni, ada tompel di pipinya. Parahnya, pria itu hobi ngupil. Astaga. Di depan calon istrinya pun tidak sungkan menyumbatkan ujung jari ke lubang hidung. Yek. Jorok. Jika dulu bundanya menikah di usia yang masih sangat muda, bukan berarti hal itu diterapkan kepadanya. Ini zaman modern. Gak etis ngomongin perjodohan. Cukuplah Siti Nurbaya yang mengalami itu. Mbak, ini mau kemana, ya? Dari tadi muter-muter terus gak nyampe-nyampe. Tanya tukang ojek yang membawa Jill berkendara. Dia udahlah bang, berhenti sini aja. Pinta Jill agak bingung menentukan tempat tujuan. Dari ada si abang ojek marah karena diajak muter-muter terus, mendingan Jill turun saja. Tukang ojek berlalu pergi meninggalkan Jill setelah menerima upah. Pandangan Jill mengedar ke sekitar. Haduh. Kenapa ia malah berhenti di jalan sepi itu? Tidak ada penginapan atau hotel di sekitarnya sana. Lalu dia akan tidur di mana malam ini? Sepertinya ia salah tempat. Ia menelan saliva dengan sulit. Namun ia pasrah, mengangkat tas besar dan menggantungkannya ke pundak. Tiba-tiba sebuah tangan menarik lengannya. Jill berteriak merasakan tubuhnya terhuyung ke arah samping. Dua lengan besar melingkar di perutnya dan menggeretnya. Bruk! Tubuhnya terhempas ke tanah, sesaat setelah ditarik beberapa meter. Kini tubuh Jill tersungkur tepat di balik bunga bonsai, sekelilingnya semak, sepi. Tasnya terlempar beberapa meter dari tubuhnya. Ia mengangkat wajah dan menatap sosok tinggi besar yang berdiri di hadapannya. Sementara kedua tangannya kini dibekuk ke belakang oleh satu tangan pria asing lainnya. Sementara mulutnya juga dibekap hingga ia kesulitan menjerit untuk meminta pertolongan. Mata Jill membelalak menatap pria tinggi yang berdiri dengan kaki mengangkang di hadapannya. Pria itu melepas ikat pinggangnya sembari menatap Jill dengan senyum licik dan tatapan memburu. Tubuh Jill memberontak, berusaha minta dilepaskan. Kakinya menerjang-nerjang namun tidak menghasilkan apa-apa. Mulutnya menjerit dalam bekapan hingga tidak menghasilkan suara yang keras.
Diam. Kau akan merasakan yang enak. Bentak pria yang memegangi kedua lengan Jill. Punggung Jill kini tepat menempel di dada pria di belakangnya. Buruan, bro. Kita giliran. Ucap pria di belakang Jill. Pria di depan Jill memelorotkan celananya kemudian berlutut untuk melucuti celana Jill. Haha. Jangan menangis, setelah ini kau akan merasakan bagaimana nikmatnya surga dunia. Pria itu tertawa menatap air mata Jill yang meleleh. Kemudian tanpa aba-aba, pria di belakang Jill merebahkan tubuh Jill. Dan kini posisi kedua tangan Jill dipegangi erat-erat dan disatukan di atas kepala. Jill mencium aroma menyengat saat wajah dua pria itu berada di dekat wajahnya, tak lain aroma minuman beralkohol. Pada saat pria di depan Jill menimpa tubuh mungil Jill sembari menyentuh celana di pinggang Jill untuk melucutinya, tiba-tiba tubuh pria itu melayang di udara dan berakhir terlempar ke tanah. Pria berbadan besar itu menatap tajam ke arah sosok pria berkemeja coklat yang baru saja muncul dan mendaratkan tendangan berkekuatan super kepadanya. Shit! Bajingan lo! Jangan ikut campur urusan gue! Gertak pria berbadan besar dengan mata merah menyala, menunjukkan kemurkaan. Pria berkemeja coklat yang tadinya hendak buang air kecil di tepi jalan itu tampak tenang. Menatap satu persatu wajah pria yang hampir saja menodai Jill. Pria berbadan besar bangkit bangun lalu mengerahkan tenaga untuk memberi pelajaran pada pria berkemeja coklat hingga perkelahian pun tak dapat dielakkan. Beberapa kali pria berbadan besar jatuh tersungkur setelah mendapat hadiah berupa tendangan dan pukulan bertubi-tubi dari pria berkemeja coklat. Akhirnya kedua preman itu lari ngibrit setelah salah satunya sempat mendapat tendangan dahsyat. Pria berkemeja coklat menatap Jill yang terduduk lemas sambil menangis. Ulanglah. Tidak baik seorang gadis keluyuran sendirian malam-malam begini. Ucap pria tampan bertubuh tinggi itu. Jill bangkit berdiri sambil mengusap air matanya dengan punggung tangan. Ia berjalan mendekati pria itu, ia ingin mengucapkan terima kasih. Namun baru saja mulutnya terbuka hendak bicara, tubuhnya yang lemas akibat syok itu pun terhuyung dan tumbang. Oh, my God! Gadis ini! Protes pria berkemeja coklat sesaat setelah refleks lengannya menangkap tubuh Jill sebelum tubuh mungil itu menyentuh tanah. Jill menggeliat. Matanya kemudian membelalak menatap alas kasur yang ia tiduri. Tidak pernah ia melihat alas kasur seperti yang sekarang ia tempati. Aromanya juga berbeda. Tidak! Jill berteriak dan spontan terbangun. Kepalanya menunduk menatap baju bagian dadanya yang robek. Astaga, apa yang telah terjadi dengannya? Jill ingin menjerit sekeras-kerasnya. Ia melompat turun dari ranjang. Di mana ini? Pandangan Jill mengedar ke seisi kamar yang terasa asing di matanya. Pletak. Jill menoleh ke sumber suara. Suara knop pintu diputar dari luar. Degupan jantungnya langsung mengeras dan organ tubuhnya spontan merasa waspada. Ia berlari menuju meja sesaat setelah mengedarkan pandangan mencari benda yang bisa dipergunakan untuk memukul. Tangannya menyambar botol kaca berisi sirup, lalu dengan kecepatan kilat, ia berlari menuju pintu. Tepat saat pintu terbuka, botol kaca melayang dan mendarat di jidat sosok si pembuka pintu. Tak hanya sekali saja pukulan mendarat, kedua kalinya botol mengenai pipi pria yang berdiri di pintu. Detik berikutnya, botol telah berpindah tangan saat pria yang memiliki gerakan gesit itu dengan cepat menangkis ayunan tangan Jill dan berhasil membekuk tangan gadis itu ke belakang. Apa yang kau lakukan, gadis?
Pria itu menekan tubuh Jill ke dinding hingga pundak Jill menempel sangat kuat di dinding. Justru aku yang bertanya, apa yang kau lakukan padaku tadi malam sampai aku bisa berada di tempat ini? Kenapa bajuku bisa robek? Jerit Jill dengan nafas terengah akibat merasa diperdaya. Setengah hatinya merasa ketakutan pada pria di sampingnya itu. Lihat aku baik-baik, apa kau lupa denganku? Spontan mata Jill bergerak demi memenuhi permintaan pria itu. Ia menatap wajah tampan di sisinya dan mengamati beberapa detik lamanya. Aha! Ia baru ingat. Pria itu adalah orang yang menyelamatkannya dari dua pria yang hampir melecehkannya tadi malam. Ah, tapi Jill lupa kejadian itu terjadi tadi malam atau kapan? Dan ia juga ingat, bajunya robek pada saat dua preman itu hendak melecehkannya. Ya ampun. Ia sudah melakukan kesalahan besar dengan memukul pria tampan itu dengan botol. Lihatlah, kening dan pipi pria itu kini berubah benjol hanya dalam hitungan detik. Pasti rasanya sakit sekali. Pria itu melepas pegangannya lalu menyeret Jill keluar kamar. Dasar gadis nggak tahu berterima kasih. Pergi kau. Pria itu kemudian kembali masuk kamar dengan wajah merah padam. Detik berikutnya, Jill dikejutkan dengan tas besarnya yang melayang keluar dari pintu kamar dan mendarat di depan kakinya. Jill pun meraih tas itu seperti anak yang sedang diusir ibu tirinya. Menyedihkan. Angkat kakimu dari sini. Pergi sana. Pria itu memegangi keningnya sambil meringis menahan sakit. Ia kemudian mendorong tubuh Jill melewati beberapa ruangan hingga sampai keluar rumah. Brak! Pintu ditutup keras-keras membuat Jill terlonjak kaget. Ya Tuhan, dasar wanita nggak tahu berterima kasih. Petaka apa ini? Benar-benar sial. Jill masih mendengar suara pria itu menggerutu. Jill ingin mengucapkan kata maaf, tapi sepertinya percuma. Pria itu terlihat sangat marah dan jelas saja tidak akan menerima permintaan maafnya. Ya sudahlah, Jill meminta maaf dari dalam hati saja.